Ya. Yang lebih miris lagi ternyata pelatih tunggal putri Korea An Se-young orang Indonesia. Ya. Agung, saya kalau tidak salah tadi match orang Indonesia tunggal pelatih Agung Setiano, naon lah. Ya memang banyak Tapi kan pelatih yang minimal ayeuna pemain atau juara pelatih-pelatihna sih internasional. Atuh kan sedih bos, sedih orang teh. Potensi-potensi pelatih yang sangat besar justru melatih di luar negeri, bahkan membawa An Se-young menjadi peraih medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng denten Salasa. Kumaha da Mang? Alhamdulillah sehat Mang Desa. Asa heubeul awis tepang, urang ngobrol ngarel ngidur. Tujuh ribu seur agenda olahraga. Agenda olahraga. Ngiring olimpiade. Ngiringan olimpiade. Tapi gagal teka canak. Teka canak, eta tes can aya paspor meureunannya. Anteu ubakan. Oh, Mang Desa kanu olahraga naon benjang. Benjang kadang-kadang. Benjang. Baheula mah sarodot gaplok. Serot gaplok mun wae eja mah kanu paguron silat, leuwih kanu silat wae eja mah. Alhamdulillah bobotoh dina wingi ieu urang tiasa deui ngobrol. Ya. Ngobrol Persib, ngoper. Ngoper. Di YouTube atau di channel Apa Kabar News. Masih kena koran galak kene. Subna mun orang mahnya Apa Kabar News teh tong mana-mana banyak. nya bisa aya di dinya dina Apa Kabar News teh aya obrolan politik, Olahraga komo. olahraga sidik eta mah obrolan seputar permasalahan Kota Bandung jeung obrolan masalah hirup aya di dinya Ada kabehanana. halaman khusus sekarang. Ada halaman khusus pilkada. Pilkada. Di- Ini kontestasi pilkada di seputar Bandung Raya, mulai Sumedang, Garut ayanya. ada juga. Khusus membahas tentang, jadi kita memberikan wawasan kepada masyarakat tentang calon-calonnya akan diperkirakan akan bertarung, Ya, potensi, peluang-peluang, kandidat-kandidat, tokoh-tokoh yang kira-kiranya bisa membawa harapan baru bagi masyarakat lah minimal lah ya. Ada di halaman 6 dan 7 cetak setiap hari setiap harinya di harian umum Koran Gala. lengkap dengan infografis, dengan ya hasil-hasil survei juga ada di situ. Ada di sana. Jadi bagi rekan-rekan Pamirsa, yang mau melihat perkembangan pilkada mulai dari pergerakan dari bawah sampai bakal nanti calon pemilihan pendaftaran heula, menjelang pendaftaran Agustus akhir sepertinya. Berbagai isu yang sedang hangat ada di sana. Silakan dibaca. Di online juga ada. Di korangala.id semuanya ada di sana. Ayeuna urang Mang Desa, ayeuna teh urang kerame ieu olimpiade nya. Persib oke rame. Persib akan memulai pertandingan perdanana engke poe Jumaah. 9 Agustus jam 7 di Jalak Harupat untuk sementara lawan PSBS Biak. PSBS Biak. Jadi mentele antara juara Liga 1 dan juara Liga 2 rame. Diprediksi akan menyajikan tontonan yang menarik. Nah, ya betul, apalagi laga pembuka selalu menarik lah ya, selalu susah ya. Lihat bebannya berbeda. Sebelum masuk ke Persib, orang ayeuna Mang Desa ningali prestasi olahraga kita di Olimpiade. Nah, iya Mang Tile. Sangat menurun sekali. Ya. Terutama langganan emas bulu tangkis. Iya Mang Tile. Ripuh. Sepertinya ada pergeseran Mang Tile-nya. Ya. Tapi walaupun ada penurunan, memang di bulu tangkis sekarang hanya satu-satunya yang meraih medali hanya Gregoria ya. Jadi itu hanya meraih medali perunggu, dan itu pun tanpa bertanding di hasil peringkat 3 ya, karena lawannya Carolina Marin cedera. Ya, biasanya kan bulu tangkis dapat emas. Emas unggal Olimpiade eta nu bisa dandalkeun hiji-hiji nage emas. Ya memang penurunan ini sangat terlihat Mentile. Apalagi sebelumnya ada tanda-tanda ini kelihatan sebelumnya tuh di kejuaraan selalu gagal. Ripuh wae bangsa urang teh. Jadi memang sebelumnya sudah terbaca sebetulnya pasti ada penurunan. Tapi Mang Tile ada kabar baik. Tah naon. Panjat tebing ada manfaat. Ada peluang di panjat tebing. Besar kemungkinan di babak penyisihan di eliminasi dan penyisihan kualifikasi unggulan juga pemanjat putra Indonesia tampil paling cepat ya, paling dominan, paling ini. Jadi dia yang mencatatkan waktu tercepat mungkin ya.
Tapi dari empat pemanjat yang 2 putri dan 2 putra, hanya 3 yang lolos ke perempat final. Untuk laki-lakinya Pedrik, untuk yang perempuan dua-duanya lolos, Yahya Rajah sama siapa? Deka. Itu dua-duanya lolos, jadi yang menyisakan tiga wakil di panjat. Tapi memang terutama di putra dan siapa yang putri, peluangnya cukup besar juga. Dua-duanya cukup besar Mang Desa. Iya. Berarti hari ini sudah menginjak semifinal, perempat final. Jadi baru lolos putri perempat final, besok mainnya. Untuk putra hari ini penyisihan dan 1 orang lolos ke perempat final nanti. Kalau untuk panjat mungkin kita akar rumputnya bagusnya. Ya. Ada panjat pinang gitu. Nah, akar rumputnya jadi sekarang Manon mampu berbicara banyak di tingkat dunia. Apalagi saya pikir begini Mas Kire, untuk panjat tebing ya. Iya teh penantian yang memang dia menunjukkan prestasi di luar Olimpiade kan, belum ada kan. Sebelum-sebelumnya selalu menunjukkan prestasi yang di kejuaraan dunia, selalu mendapat gelar, juara, dan ini di Olimpiade ini sebagai ajang pembuktian bahwa pemanjat tebing Indonesia itu mampu. Tapi siga nama pemanjat tebing urang mah loba kacerita. Kumaha kebiasaan di urang mah panjat pinang teh. Panjat pinang aya dasarna. Sebelum tara kalterekel. Sebelum panjat pinang dia ada barudak urang mah tukang tuak taek. Tuak taek turu kalterekel. Bayang zaman buah-buahan ke zaman ya tahun seberapa nya. Kanu tebang tebing mah tanpa alat geus turu kalterekel urang mah jago dasarna. Matak geus aya dasar pas ayeuna ge wajar. Wajar komo dipertandingkeun. Anu acan teh benjang euy. Benjang eta acan. Kudu didukung asup olimpiade benjang eta. Salah sejen eta mungkin berpotensi. Ya mudah-mudahan emang Tile ketika kehilangan medali emas di bulu bisa tangkis tergantikan harapan tergantikan di panjat tebing. Mudah-mudahan lah. Tapi melihat secara garis besar kita cukup miris sekali Mang Desanya dengan perkembangan olahraga di kita lah, terutama kan tolak ukurnya Olimpiade. Ya, betul. Kita melihat Cina-nya dengan digdaya berbagai cabang olahraga, bahkan Filipina kita kalah sama Filipina. Filipina udah 2 emas dari cabang senam. Senam atletik lah, dari cabang senam. Udah kalah kita. Apalagi senam artistik lain atletik, artistik geus 25 dari emas di Filipina, urang tangkis eleh. Yang cukup miris sekali bulu tangkis Mang Denny. Ya, betul. Grafiknya penurunan. Ya. Yang lebih miris lagi ternyata pelatih tunggal putri Korea An Se-young orang Indonesia. Agung, saya kalau tidak salah tadi match orang Indonesia tunggal pelatih Agung Setiano, naon lah. Ya memang banyak. Tapi kan minimal ayeuna pemain atau juara pelatih-pelatihna sih internasional. Atuh kan sedih bos, sedih orang teh. Potensi-potensi pelatih yang sangat besar justru melatih di luar negeri, bahkan membawa An Se-young menjadi peraih medali emas. Ada mungkin ini juga tamparan, mungkin bisa jadi tamparan. Tamparan juga bisa jadi masukan atau bagi PBSI ya. Untuk PBSI mungkin ada beberapa potensi pelatih yang baik juga harus diakomodir. Mungkin mereka juga bukannya tidak berminat untuk di PBSI, tapi mungkin ada benturan atau mungkin ada ketidakcocokan. Mungkin ini yang perlu dirangkul, saya pikir. Jadi saya pikir kalau pemain mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang menjadi pelatih, saya pikir kalau nilai nasionalismenya pasti tinggi lah. Tinggi itu yang masa orang. Kadang ketika terbentur dengan ketidakcocokan atau apapun ide yang tidak bisa diterima, mungkin salah satu pelariannya ya melatih di negara lain gitu. Karena bagaimanapun harus menjadi garis bawah bahwa olahraga itu menjadi acuan maju tidaknya suatu bangsa, Mang Denny. Ukurannya prestasi olahraga. Kita di dalam berbuat banyak, meskipun kita menjadi banyak warga sampai 200 juta minimal olahragana orang tanya harus makin banyak menurut makin potensi kan semakin banyak. Manya loba kieu urang jelema siga bulu tangkis sakit loba PB gitu di mana regenerasi, apalagi regenerasi di bulu tangkis Mang Denny. Istilahnya mau jangan jadi buih ya, banyak tapi tidak jadi nanaon. Itu jadi daging-daging acan. Serta masalah regenerasi yang harus disoroti.
terutama ganda putra. Mainnya pajarian deh, pajarian deh. Sedangkan di negara-negara lain kan sudah seperti Cina, sudah ada mulai regenerasi. Wang Cina yang Wei Kang kan, manon ganda-ganda muda. Tunggalnya pun tidak hanya Lindan sudah ini, si Yuki udah mulai ini, sama ada Ling Xingpeng seperti pemain-pemain itu emang Deninya. Dan satu hal Mengtile, saya pikir ya untuk cabur-cabur yang tidak populer juga pembinaan harus mendapatkan. Harus. Ya Mengtile. Ya, sekarang kan yang apa? Yang populer hanya bola mungkin ya, bulu tangkis, seperti atletik atau apalah mungkin yang agak kurang juga itu pembinaannya harus dikembangkan lagi. Kembali senam artistik kan meloloskan ke Olimpiade. Sedih cina. Olahraga yang kurang pembinaan, yang kurang kepertian kan berarti seharusnya merata lah, merata. Kadang ada istilah namanya sisirikannya. Iya. Ketika keberhasilan yang satu dengan keberhasilan yang lain juga apresiasinya sangat berbeda. Iya. Harusnya ini menjadi cambuk, jadi pelajaran bagi pemerintahnya, bagi pemerintahan selanjutnya di Olimpiade 2028 seharusnya kita bisa mengirimkan lebih banyak atlet mengesahnya. Dimulai dari sekarang lah. Wayahna malikir lahnya ada prestasi olahraga menjadi acuan besar tidaknya suatu negaranya. Olahraga. Cina kan sekarang sudah mampu bersaing. Ya. Oh jeung aya di Mengtile selain bulu tangkis teh selain prestasinya menurun, ada musibah di Mengtile. Manajerna kacopetan. Waduh. Ai 1 miliar Ai kecopetan di mana? Di Paris aha. Manajer saja namanya teh. Ya pokoknya manajer tim bulu tangkis Indonesia, saya lupa lagi namanya. Oh. Kecopetan ya, bukan kecopetan sih, jadi aya modus pencurian dengan hipnotis. Ban kempes. Oh, diram. Tadi Paris kayak gitu. Aya sarua, komo leuwih keung di Paris mah demona ge. Di Indonesia mah paling seberapa mah 1 miliar. 1 miliar babekelana edannya si bapak eta. 900 sekian juta mungkin. Oh, tadi pelatih tunggal putri Korea An Seong asal Indonesia teh Roni Agustinus Mang Desa namina Roni Agustinus. Pan miris. Nah, iya. Miris sekali, tapi ya kita hargailah perjuangan atlet dan menjadi catatan bagi pemerintahnya untuk event-event besar dan terutama Olimpiade sebagai acuan prestasi suatu negara dalam kancah olahraga. Nah, orang ngesah Olimpiadenya. Semoga banyak tembing dapat berbicara banyak Mang Desanya dan beberapa hari ke depan. Karena di cabang olahraga lain kita sudah tidak ada kesempatan lagi ya. Paling angkat besi. Tanggal 8. Oh, tanggal 8. Tapi itu juga selama ini kan belum pernah ada yang dapat medali emas. Perak paling Eko Yuli perak terakhir. Ya mudah-mudahan bisa emas lah. Amin, didoakan. Sebelumnya ya ditunggu kejutannya aja untuk medali emas. Nah, menghadapi PNA bobotoh ana tadi mah ada orang karame olimpiadenya. Pang-pang nama ku sedih gitu orang teh ningali bangsa urangnya di olimpiade terutama bulu tangkis ripuh. Gereget orang hayang main tuh bisa adanya. Kumaha orang kan bisa iya we mere mas dorongan lah. Yang prestasi olahraga orang. Doa orang malah menghadapi biak Mang Deni persiapan Persib kemarin kan Piala Presiden dilepas lah. Maksudnya tidak terlalu serius kita di sana karena kita fokusnya ke liga, hanya mencoba beberapa pemain dan siga nama ngabayangkeun kerangka pemain untuk liga sebenarnya. Ya, lebih cenderung ke mencari formasi, mencoba pemain-pemain baru dan ya mencari chemistry antar pemain. Jadi memang di pramusim kemarin itu tujuannya bukan kemenangan atau meraih gelar, tapi bagaimana membentuk tim menjadi lebih solid. Kekuatan sekarang kan rata-rata Liga 1 hampir memenuhi regulasinya 8 pemain asing mandeninya. Terutama di lini-lini krusial seperti lini belakang. Hampir sebagian besar tim Liga 1 memakai 2 bek asing. Penyerang depan. Tengah lah bangsa urang lah ya, pemain-pemain urang tengah, bek kiri, bek kanan, dengan sebagian besar bek tengah 2 sama penyerang rata-rata pemain asing. Tanggapan kumaha Mang Deni pemain asingnya ya? Regulasi. Pasti
Mang Tile selalu ada sisi positif dan sisi negatif, sisi baik dan sisi buruknya Mang Tile. Memang dari sisi kompetitifnya permainan pasti menjadi lebih seru, lebih enak ditonton. Tapi di sisi lain juga kita perlu mengingat juga pemain-pemain lokal kita juga bisa tergeser dan ini akan berdampak juga ke tim nasional Mang Tile. Saya melihat begini, dengan 8 pemain asing ya, kuota di tiap klub, otomatis hanya beberapa pemain lokal ya, dan itu juga persaingan akan menjadi lebih sulit. Dan di timnas ketika mencari pemain timnas yang lokal, ya pasti lokal maksudnya akan sulit gitu, karena hanya beberapa pemain. Dan ya yang main yang bisa menembus hanya betul-betul pemain yang reguler di klubnya. Dan kenyataannya untuk timnas yang sekarang dengan prestasi yang cukup bagus sebetulnya. Tapi di sisi lain memang hanya beberapa orang lah yang main dari liga reguler di Indonesia gitu mungkin. Ini akan semakin sulit ketika banyak pemain asing, lebih banyak maksudnya, untuk mencari potensi pemain untuk timnas juga akan semakin sulit gitu. Tapi di sisi lain itu menjadi tantangan bagi pemain lokal. Ya pasti kalau jiwa kompetisi itu memang harus ada, dan itu memang kenyataannya memang harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa tampil lebih baik gitu, untuk biar bisa dipakai gitu. Dan mendapat tempat di tim utama. Ya. Menjadi PR tersendiri bagi pemain lokalnya. Untuk meok sama Medi Pacok lah berenarnya. Betul. Efektivitas pemain pun tidak jauh beda lah kualitasnya. Ya. Untuk melihat pertandingan nanti Jumat Mang Deninya. Ya. Sejauh mana sih kesiapan Persib Mang Deni? Oh iya, Mang Tile, kalau dari Persib sendiri, kalau Bojan Hodak kemarin sudah melakukan beberapa kali latihan dan memang dia mengatakan bahwa progresnya cukup baik, dan beberapa pemain juga merasa yakin dan optimis bahwa dia mampu bersaing ya di Liga 1, walaupun sebetulnya memang agak sulit ditebak dengan tim-tim yang lain karena formasi akan jauh berbeda dengan musim sebelumnya. Ini faktor penambahan pemain, rekrutan baru, jadi istilahnya pemetaannya harus berubah lagi. Cuman kemarin Bojan Hodak itu berbicara mewaspadai 6 tim terutama ya, antara lain Persija, Arema yang kemarin. Arema halus. Itu Borneo. Nah itu beberapa tim yang Bojan merasa harus diwaspadai. Regulasi kan kita kembali ke full kompetisi Mang Deninya, ya, perubahan regulasi lagi. Betul, tidak ada Champion Series, dan untuk supporter Mang Tile masih tetap tidak bisa tandang. Ya, jadi tim yang tandang tidak bisa datang supporternya Mang Tile. Dan ini udah keputusan FIFA ya untuk berapa tahun ke depannya, 2 tahun ya. Itu tidak bisa. Bulan Agustus ini akan menjadi start awalnya bagi Persib dalam mengarungi Liga Indonesia 2024-2025. Mulai nanti 9 Agustus kita akan menghadapi Biak Mang Deni. Selang 10 hari kita tandang ke Dewa dan big match melawan Arema. Dari 2 tim tersebut kan kita belum, terutama Dewa, kita belum melihat bagaimana kekuatannya karena mereka kan tidak ikut Piala Presiden. Tapi beberapa pemain baru seperti Jaja, AS Madura United kan ada di dalam. Menjadi harus diwaspadai Mang Deni. Karena bagaimanapun dalam sistem full kompetisi mah temenang kenor, temenang ti Soledad. Karena ini bakal berpengaruh penghitungan poin kan di akhir kompetisi. Harus nukarasa nama. Jadi jangan panglup-lup Nah itu Mang Tile, kalau saya melihat 3 pertandingan ini Mang Tile-nya, ini sebetulnya menjadi ajang pembuktian buat Bojan Hodak juga dan skuadnya. Karena Bojan Hodak untuk musim kemarin kan sisa maksudnya
setelah dari Bismillah. Jadi kalau ini kan istilahnya merek perang tiheula teh buktikan we ayeuna musim ayeuna. Apalagi status juara bertahan juga akan menjadi beban, dan istilahnya mah seluruh tim, seluruh klub akan lebih serius ketika menjajal Persib, punya motivasi berlipat untuk mengalahkan juara sebelumnya. Itu Mang Tile yang perlu diwaspadai Mang Tile. Dan di 3 laga pertama ini memang yang sangat pertandingan-pertandingan yang penting, karena bagaimanapun 3 pertandingan awal adalah modal untuk bisa bertahan di papan atas Mang Tile. Saya pikir itu karena ketika tim berada di bawah setelah 3 pertandingan, ya rasa percaya diri juga akan terganggu Mang Tile. Untuk kedalaman skuad Mang Denny, kan kita selain di liga akan menghadapi Asian Champions League nya. Ya betul Mang Tile. Kedalaman skuad Mang Denny dalam menghadapi 2 kompetisi tersebut, minimal kita dapat berbicara banyak lah di 2 kompetisi tersebut. Iya Mang Tile, kalau kedalaman sih sebenarnya sudah cukup bagus, tapi dengan jadwal yang padat juga pasti harus bisa mensiasati. Rotasi harus benar-benar cerdiknya, harus cermat. Bagaimanapun ya di ACL bisa berprestasi, di Liga juga harus tetap bisa konsisten dengan prestasi yang sudah dicapai Mang Tile. Ya itulah, jadi memang bagaimanapun pasti ada pengaruh lah terhadap tim, terutama dalam hal kebugaran Mang Tile. Karena bagaimanapun ketika tim lain bisa rehat, untuk tim Persib harus bertanding di luar Mang Tile. Melihat dari pertandingan Piala Presiden, kita kemarin Mang Denny masih ada gap lah dari tengah ke depannya. Dulu kan masih ada Stefano Beltrame jadi penyambung dari tengah ke depan. Kita harap Tiron pun atau Mason 5 ataupun BK Putra dapat menutupi lubang yang ditinggal Stefano Mang Denny-nya. Ya tapi bagaimanapun Mang Tile, ketika Piala Presiden tidak bisa dijadikan patokan karena itu masih pola pencarian. Dan justru itu bagus untuk evaluasi. Ketika pelatih bisa melihat apa kekurangannya, mungkin akan dilakukan perbaikan-perbaikan, dan pembuktiannya ada di pertandingan perdana melawan Biak nanti Jumat Bobotoh. Taya Mang Denny orang saeutik perihal GBLA. Anu rek dipake konser eta musik cenah kumaha Mang Denny perkembanganna eta pabelit anu ieu geus ngaluarkeun tiketnya pihak penyelenggara konser musik di pihak Persib pun melalui Komisaris Umuh Muhtar tidak mengizinkan. Enggak, kalau ini kan kalau ini saya kurang paham juga ini bagaimana prosesnya bisa terjadi seperti ini. Cuman kan pengelolaan GBLA kan udah sepenuhnya di Persib, PT PBB-nya, PT PBB. Dalam ini ya untuk Umuh Muhtar juga sudah mengatakan, sudah mengeluarkan statement bahwa dia tidak akan mengizinkan Persib di stadion GBLA digunakan untuk konser. Dan memang belum ada dari pihak panitia penyelenggara konser juga mengajukan permohonan, atau jadi permohonan ke mana? Apakah permohonan nanti sebelum serah terima ke PT PBB? Apakah sebelum itu? Saya kurang paham. Nah, masih menjadi polemiknya. Tapi harusnya kalau memang izinnya sebelumnya, harusnya ketika sebelum penyerahan juga ada tembusan. Harus ada pemberitahuan, jangan ketika istilah nama naonnya jadi kata meluhan terpuguh gitu. Soalnya lebar di renovasinya. Tapi bagusnya sih kalau stadion malah ya pakai peruntukan awe lah. Kecuali guys siga stadion Santiago Bernabeu Madridnya nu bisa diasupkeun si jukutna teh ka jero nya. Geus digulung teknologina. Kalau perawatannya masih repot. Manual mah ari ku pacul keneh mah mending entong lah nya. Oh iya. Ayo ku pacul kan ge enon Senayan ge ku pacul make di kitu Malaysia. Nyala geus lah. Cek saya itu sama gitu. Ya ieu mah cek orang-orang anu jelema leutik gitu Mang Deta Mang Weja. Aya polemik itu anu hiji konser tengis ngeluarkeun tiket yang di GBLA tah si PT PBB melalui Umuh Muhtar teu apa ya, apalagi itu sudah otoritas dari pihak PT PBB. Tah semoga ada jalan tengah yang terbaik lah. Apakah konser nadek di jalan eta mah ge jalan GBLA teu naon bebasnya nyokot tengah-tengahna gitu. Enggak apa-apa kalau misal di lokasi
lokasi parkirannya di mana. Dalaga atau lampang pendamping GBL bisa. Banyak lah lapang itu yang istilahnya tidak perlu melakukan perawatan rumput lah. Tapi siga nama di sisina lah di stadion utamana. GBLA dina tiketna geus aya. Maka GBL teh kalau enggak bener di gigireuna aya Nyadai di jerona. Di jerona da lega loba tiketna wae ja. Beureun bisi hayang bari bengkal. Nah, berenang segitu wae berenangnya bobotoh sugan eta polemik eta terselesaikan dan Persib dapat mencatatkan hasil yang baik di bulan Agustus di Olimpiade sing mas pokoknya nama pemain olahraga kahareupeuna sing alus da urang teh sebagai bangsa Indonesia teh hayang ningali bangsa urang teh bersinar di dunia entong loba pi omongeuna hungkulnya. Cak kita mah. Teu nuhun bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.